rukun-rukunnya sholat, tidak melakukan salah satu rukun daripada rukunnya sholat. Sehingga ada cerita kemarin itu, yaitu Syekh Ahmad Al-Ghaznawi. Beliau ini uzlah itu tidak mau berinteraksi dengan manusia. Uzlah, nyepi, boleh dikatakan bertapa ya, tapi bertapanya ibadah, bukan nyari pesugihan, tidak nyari kekayaan. Ini bertapa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ahmad Al-Ghaznawi ini uzlah, menjauh dari manusia selama 40 tahun. Ya, 40 tahun tidak berkumpul dengan manusia. Selama 30 tahun ini Syekh Ahmad Al-Ghaznawi ini menangis. 30 tahun tiap hari menangis. Tiap melaksanakan ibadah kepada Allah menangis. Ya. Sehingga ditanya, kenapa engkau menangis selama 30 tahun? Ya, karena aku khawatir. Karena aku khawatir. Apa yang kamu khawatirkan? Yang aku khawatirkan adalah sholatku ini, katanya Syekh Ahmad Al-Ghaznawi. Yang aku khawatirkan, yang aku takutkan adalah sholat yang aku kerjakan ini. Selama bertapa, menyendiri, hanya melulu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikhawatirkan adalah sholat. Kenapa sholat kamu? Katanya orang yang datang, yaitu Syekh Mu'inuddin, yang datang kepada Syekh Ahmad Al-Ghaznawi ini bertanya, apa yang kamu khawatirkan? Kenapa dengan sholat kamu? Syekh Ahmad bercerita, takut ketika aku sholat, ya, ketika aku beribadah kepada Allah, dalam ibadahku ini ada sedikit dzarrah, katanya Syekh Ahmad itu. Beliau memberi perumpamaan dzarrah, sekecil biji apa? Sekecil biji-bijian, paling kecil ya. Ya. Takut ketika aku sholat dalam sholatku ini ada sedikit persyaratan yang tidak aku kerjakan. Padahal aku sudah berusaha sebagaimana ibadahku ini sesempurna mungkin. Takut di dalam ibadahku ini ada sedikit kekeliruan yang sehingga semua amalku ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang aku khawatirkan. Yang aku takutkan, ya sholatku ini takut tidak diterima oleh Allah. Ya, sehingga Syekh Ahmad Al-Ghaznawi ini menangis setiap hari selama 30 tahun, takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu berhati-hatinya orang-orang terdahulu dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka-mereka ini dalam beribadah betul-betul dijaga. Ya. Selain apa yang dipakai, hati ini juga harus dijaga. Ya, juga harus dijaga. Jangan sampai orang lebih-lebih suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bagus itu husnudzon, baik sangka kepada Allah, wa husnudzon li ibadihi, dan husnudzon baik sangka kepada hamba-hambanya Allah, kepada orang lain. Tidak boleh suudzon. Ya, sampean ada tetangga berbuat jelek, biarkan sudah. Tidak boleh suudzon. Oh, ini nanti ini mau menipu saya, tidak boleh. Ya, suudzon itu tidak bagus. Bisa menyebabkan amal ibadah kita ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara hati ini tidak baik sangka kepada orang lain, lebih-lebih kepada Allah. Artinya apa yang sudah ditetapkan oleh Allah yang kita alami
itu adalah ketetapan dari Allah. Ya, tidak boleh nelongso. Belajar seperti itu. Ya, saya juga belajar gimana caranya untuk tidak nelongso akan ketetapan Allah. Kita yang hadir juga belajar bagaimana apa yang telah ditetapkan oleh Allah diterima dengan lapang dada, harus besar hati. Ya, kalau sudah orang itu besar hati, artinya nerima apa yang sudah ketetapan dari Allah, insya Allah orang tersebut hidupnya akan enak. Ya, hidupnya akan enak. Jadi di dalam sholat ini harus kita jaga betul-betul bagaimana sholat ini bisa diterima oleh Allah. Dalam gerakan kita harus jaga, dalam baju, pakaian, semuanya yang kita pakai harus kita jaga. Hati juga harus kita jaga, lebih-lebih ketika beribadah diusahakan untuk menyatu kepada Allah. Diusahakan menyatu kepada Allah. Urusan yang lain ditinggalkan dulu. Ya, kalau sudah menyebut Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar, yang lain tidak ada, ditinggalkan. Artinya menyatu dengan Allah, masuk dalam beribadah kepada Allah. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka boleh mengingat kembali apa yang kita kerjakan. Ya, sudah Assalamualaikum, sudah berpisah dengan sholat, ya, berpisah dengan munajat kepada Allah. Kita ingat yang lain. Ketika sholat diusahakan, ya, diusahakan semaksimal mungkin untuk hudur ma'allah di dalam sholat itu, hadir bersama Allah. Ya, susah memang, sulit. Mulai kecil kita diajari sholat oleh orang tua kita, ya sampai sekarang ya tidak maksimal kekhusyuan gitu. Ya mesti ada, apalagi sudah banyak masalah ya. Ya, 3 rakaat sudah disangka 4 rakaat sudah. Terakhir sudah ini, tidak tahunya masih 3 rakaat. Itu karena ada masalah mungkin ya. Kemudian sehingga di dalam sholat ini kita jaga semuanya, ya. Kita jaga, takut ada kesalahan sedikit yang bisa menyebabkan ibadah kita sia-sia. Ya, tumakninahnya dijaga, gerakannya juga dijaga. Sehingga Nabi itu bersabda, pernah Nabi itu melihat seseorang di dalam sholat. Ada orang sholat dilihat oleh Nabi. Ra'a rajulan la yatimmu ruku'ahu wa yunakkiru fi sujudihi wa huwa yusalli faqala law mata hadha ala halih mata ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pernah melihat ada orang sholat, ya, tapi sholatnya tidak menyempurnakan rukuknya. Rukuknya tidak sempurna, cepet-cepetan. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, cepet gitu. Wa yunakkiru fi sujudihi, dan di dalam sujudnya orang tersebut seperti burung yang nyucuk gitu, dalam sujudnya itu. Artinya begitu cepat orang ini melaksanakan ibadah sholat kepada Allah. Ya, cepat, sholatnya cepat. Nabi melihat orang seperti itu. Ya, ketika zaman Nabi melihat ada orang yang sholatnya cepat, tidak tumaninah. Apa katanya Nabi? Nabi bersabda kepada para sahabat, "Lau mata hadza," ya, andaikan orang ini yang sholat ini meninggal dalam keadaan seperti ini, ya, mata ala ghairi millati Muhammad, maka orang ini meninggal tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Artinya katanya Nabi, andaikan orang ini mati dalam keadaan sholat seperti ini, maka orang ini mati dalam keadaan tidak mengikuti ajaran
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sholat sudah, cuma cepat sholatnya cepet-cepetan, tidak menjaga rukunnya, tidak menjaga tumak ninahnya, tidak dijaga. Itu katanya Nabi, kalau mati, orang ini mati tidak sesuai dengan ajaran yang aku bawa, katanya Nabi. Jadi mati itu pasti, ya, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih wa yusyarul mar'u ala ma mata alaih. Manusia itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Ya, kebiasaannya apa orang ini? Kebiasaannya berbuat baik, ya, baca istighfar, ibadah kepada Allah, maka orang itu akan mati dalam keadaan beribadah atau berbuat baik kepada orang lain. Yamutul hadis ini, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih wa yusyarul mar'u ala ma mata alaih. Besok orang ini akan meninggal dunia sesuai dengan kehidupan sehari-harinya. Ya. Kalau kebiasaannya orang itu suka beribadah, kebiasaannya orang itu suka baca Al-Quran, kebiasaannya orang itu berbuat baik kepada orang, maka meninggalnya akan seperti itu. Kalau dia ahli sholat, ya, tidak putus-putus sholat kepada Allah, sholat sunnahnya banyak, insya Allah meninggalnya dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau orang ini kebiasaan sehari-harinya asik dengan baca Al-Quran, maka dia pas dengan baca Al-Quran, dia akan dicabut nyawanya oleh Allah. Ya. Dan besok ketika orang ini meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, dalam keadaan beribadah, besok akan dibangkitkan oleh Allah dengan Al-Qurannya, akan dibangkitkan oleh Allah dengan dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Itu hadis Nabi seperti itu. Kalau orang itu kebiasaannya sehari-harinya itu minum-minuman, mabuk-mabukan umpamanya, ya, yang didatangi adalah tempat-tempat maksiat, ya, meninggalnya juga seperti itu. Naudzubillah. Habis minum mati, ya. Habis mendatangi tempat maksiat, belum pulang ke rumahnya, meninggal dunia. Naudzubillah. Dan besok dibangkitkan oleh Allah juga dalam keadaan mabuk kalau minum. Meninggalnya mabuk, besok bangkitkan teler. Ya, ketika dibangunkan dari kuburnya juga orang ini akan sempoyongan seperti ketika meninggal dunia. Naudzubillah. Itu kematian pasti akan datang kepada kita, entah itu kapan. Jadi orang yang dilihat oleh Nabi tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya ketika sholat, Nabi mengatakan, andaikan orang ini mati dalam keadaan seperti itu, maka orang itu mati dalam keadaan tidak mengikuti ajaranku. Ya, makanya hati-hati di dalam sholat ini kita jaga. Tidak ada tujuan lain. Ya, ibadah yang kita kerjakan ini tujuannya hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau sudah mendapatkan nadhrah, mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini akan hidupnya akan luar biasa. Di dalam hadis lain Nabi mengatakan, la yanzurullahu ila abdin la yuqimu sulbahu min sujudihi wa ruku'ihi. Ya, hadis lain mengatakan Allah tidak akan melihat kepada seorang hamba yang tidak menegakkan sulbinya ketika sujud dan rukuk. Ya, sami Allahu liman hamidah, tidak tegak begini. Maksudnya itu cepat, belum sempurna tegak sudah mau sujud. La yanzurullah
Allah tidak akan melihat. Ya, artinya Allah tidak akan peduli kepada orang tersebut. Pandangan Allah ini kita butuhkan. Nazrah dari Allah ini kita butuhkan. Jangankan nazrah dari Allah, nazrah dari para aulia ini kita butuhkan. Ya, apalagi nazrahnya Allah, pandangan Allah. Ya, Allah itu kalau memandang kepada orang mukmin itu pandangannya pasti pandangan rahmat. Ya, pandangan rahmat. Kita saja jangankan kepada para wali, kepada para nabi dan Allah, kita dilihat oleh orang tua melihat kita dengan penglihatan rahmat, penglihatan kasih sayang, ya, itu bisa menyebabkan ridhonya orang tua akan turun kepada kita. Kasihan anak saya ini sudah beribadah kepada Allah, bekerja, mudah-mudahan dikasih rezeki yang halal. Pandangan seperti itu akan menyebabkan keridhaan orang tua akan datang kepada kita. Ya, Allah juga begitu ketika melihat seorang hamba yang sedang melaksanakan ibadah kepada Allah, maka Allah akan turunkan ainur rahmah, pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pandangan Allah ini kita butuhkan setiap harinya. Ya, orang kalau sudah mendapatkan nazrah, pandangan dari Allah, maka orang ini akan hidupnya akan diberi kenyamanan oleh Allah. Ya. Tapi kalau orang ini tidak dilihat oleh Allah, Allah tidak peduli kepada orang ini, naudzubillah. Ya. Allah tidak akan peduli, tidak dilirik sama Allah. Ya, Allah ada di depan kita tapi tidak dilihat oleh Allah. Bagaimana dengan orang tua yang murka kepada kita? Sekalipun kita ada di sisinya, tapi orang tua tidak melihat kepada kita, bagaimana hati kita akan merasakannya. Kok tidak dilirik, kok tidak dilihat saya ini sama orang tua. Kok tidak dilihat saya ini sama guru, padahal guru itu lewat di depannya. Kita sudah merasa gimana ini kok tidak dilihat. Ya, kok tidak ada dari guru ini kok tidak ada penglihatan. Wong semuanya murid ini dilihat, kok saya yang tidak dilihat, ada apa ini? Ya, pasti kita akan tanda tanya, kenapa saya kok tidak diperhatikan oleh guru saya? Yang lain diperhatikan, ditanya, ditanya, kamu sudah belum? Ya sudah kerjakan. Semuanya ditanya, hanya satu murid yang tidak ditanya, tidak dilihat, tidak ditanya. Gimana hatinya murid yang tidak dilihat oleh gurunya? Ya. Apalagi tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semua makhluknya Allah, hambanya Allah dilihat oleh Allah. Ya, hanya satu ada hamba Allah tidak dilihat, tidak peduli Allah dengan orang tersebut. Bagaimana? Siapa orang yang tidak dipedulikan oleh Allah? Yaitu orang yang sholatnya tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Orang yang sudah ibadah kepada Allah, ya, sudah melaksanakan sholat, hanya tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, itu tidak dilihat oleh Allah. Apalagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Ya, man tarakas sholata amidan muta'ammida faqad bari'at minhu dhimmatullah. Orang yang meninggalkan sholat sengaja, maka Allah tidak mau peduli terhadap apa yang akan terjadi kepada orang tersebut. Naudzubillah. Jadi umpamakan lagi oleh Nabi, masalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yunakkiru fi sujudihi masalul ja'i ya'kulu tamrah wa tamratain la yughniyani anhu. Perumpamaannya orang yang melaksanakan sholat, hanya saja sholatnya tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, itu oleh Nabi diumpamakan ada orang lapar, di depannya itu banyak makanan, tapi yang dimakan sedikit. Ya, dia lapar, banyak makanan di depannya, tapi dia makan sedikit. Artinya dengan sedikit itu tidak kenyang dia.
Nabi mengumpamakan hanya makan 1 sampai 2 kurma, padahal kurma itu banyak. Ya. Kurma itu banyak, andaikan dia makan banyak dia akan kenyang dan dia akan puas dengan makanan tersebut. Tapi kata Nabi, orang yang sholatnya tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya itu sama dengan orang lapar yang hanya makan 1 sampai 2 kurma yang tidak bisa mengenyangkan. Ya. Artinya sia-sia ini makanan yang banyak yang dimakan hanya sedikit, sia-sia. Ya. Sampai diumpamakan seperti itu. Makanya hati-hati di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, betul-betul dijaga. Disebutkan di dalam hadis, man shallaha li ghairi waqtiha, orang yang sholat tidak tepat waktu, walam yasbigh wudu'aha, dan tidak menyempurnakan wudunya, walam yutimma laha khusyu'uha, dan tidak menyempurnakan kekhusyuannya, wala ruku'uha wala sujuduha, rukuk dan sujudnya otomatis tidak sempurna, kharajat wahiyya sauda mudlimah, maka orang ini akan bangun besok sauda mudlimah, dalam keadaan hitam pekat. Ya, apa namanya, badannya ini akan keluar besok sauda mudlimah, menjadi hitam, dan mudlimah peteng, jadi hitam pekat. Taqul dhayya'akallah kama dhayya'tani, dan salat itu akan berkata, engkau mudah-mudahan Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyia-nyiakan aku. Ya. Hatta idza kanat haitsu syaa Allah laffat kama yulaffat thawbu al-khaliq thumma duriba biha wajhahu. Sehingga diperumpamakan besok idza kanat haitsu syaa Allah, ketika sudah Allah mau berkehendak, laffat kama yulaffat thawbu, maka salat ini akan dilempit istilahnya, kemudian salat ini akan dilemparkan ke wajahnya orang yang salatnya tidak sempurna. Ya. Ya fulan ala tuhsin salatak alla yanzural musalli idza shalla kaifa yusalli fa inna ma yusalli li nafsihi. Hendaknya wahai fulan, hendaknya engkau memperbaiki salat kamu. Ya, salatnya harus diperbaiki. Alla yanzurul musalli idza shalla kaifa yusalli fa inna ma yusalli li nafsihi. Artinya ketika salat ini jangan berpikir yang lain. Ya apa salat itu seperti apa, jangan begitu. Yang penting salat itu bagaimana dikerjakan sebaik mungkin untuk dirinya. Ya, saya sholat kembali kepada diri kita. Ya, jangan berpikir ya apa sholat yang bagus, tidak usah, sudah sampean ikuti sholat itu untuk diri kita sendiri, tidak usah orang lain. Ya, tidak usah bagaimana sholatnya orang lain ini diterima apa tidak usah begitu. Yang penting sholat kita sendiri, bagaimana sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu pada malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberi manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kita dapat bisa kita amalkan setiap harinya, dan mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه البلاد التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الواسطة الفضيلة وبعث المقام من الذي وشرف ودرجة الآيات ربك